Yang terhormat penjabat Bupati Cilacap, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Cilacap, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Ungkapan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mari senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan acara pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa bagi kepala desa se-Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan desa anti korupsi hari ini Rabu 23 Agustus 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa sejenak kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Nur Sidik, Kepala Desa Madura, Kecamatan Ladarejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Ila hadirin Mustafa bisafati Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa niyyatihi wa ahlihi wa sallam. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qalimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillah wa ismail amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Bintoro Wijaya Muslimah Sakti Kabupaten Cilacap ini
kami hendak menyelenggarakan acara peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi kepala desa Kabupaten Cilacap dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah kami itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon persatukanlah kami semua. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih manfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa kami. Perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina bis sabawati maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, Bapak Bintang Dwi Cahyono, APM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PC Bupati Cilacap, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Pak Sekda dan juga para kepala OPD dalam hal ini hadir secara pribadi, Kepala Badan Kesbangpol dan Pak Inspektur, rekan-rekan dari Dispermades, serta yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Cilacap, yang kami hormati juga para kepala desa se-Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Tentunya pada siang hari ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqoulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadir dan dipertemukan di pendopo Kabupaten Cilacap ini dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa, khususnya bagi kepala desa. Kita dalam rangka mengikuti rakor untuk desa anti korupsi. Dan masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, kami mohon maaf yang sedianya jam 9 tepat, ini karena ada berbagai kegiatan dari Ibu PC yang harus dilakukan. Jadi kita agak mundur sedikit, dan untuk memberikan semangat karena perjalanan kita nanti masih panjang dalam rakor ini, mari seperti biasa kita bagikan salam kemerdekaan. Kemudian untuk Kabupaten Cilacap tercinta ini,
dan juga kita sebagai para pejuang stunting yang ada di kecamatan dan di desa. Merdeka! Merdeka! Cilacap! Cilacap! Kancing merah! Kancing merah! Oke, terima kasih. Karena mohon maaf Ibu PJ Bupati dan Pak Ketua, ini harus selalu kita ingatkan agar kita tidak lupa terhadap apa yang kita rencanakan untuk pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Ibu PJ Bupati dan Pak Ketua DPRD, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan silaturahmi khususnya bagi para camat dan juga kepala desa bersama dengan jajaran eksekutif dan juga legislatif dalam rangka kita melaksanakan berbagai roda pemerintahan yang ada di desa. Sekaligus juga ini dikaitkan dengan rakor rutin yang dilaksanakan oleh Dispermades dengan para kepala desa se-Kabupaten Cilacap dengan narasumber nanti dari inspektorat terkait dengan desa anti korupsi. Kemudian yang kedua, selain rakor, nanti kita bersama-sama mengikuti pengarahan dan juga petunjuk dari Bapak Ketua DPRD dan juga Ibu PJ Bupati terkait dengan pembentukan paguyuban kepala desa secara lokal untuk tingkat Kabupaten Cilacap. Baik itu kami mohon kepada Ibu Bupati ataupun kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian untuk nama paguyuban, sekaligus kami mohon juga nanti kepada Ibu PJ Bupati untuk bisa memfasilitasi jalannya pemilihan untuk ketua paguyuban tersebut, agar tentunya ada yang menakodai dari paguyuban yang nanti kita bentuk bersama-sama secara lokal untuk skala Kabupaten Cilacap. Untuk rakor pada siang hari ini, mumpung ketemu, izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai pedoman kita bersama-sama dengan para camat dan kepala desa untuk jangka pendek yang akan kita laksanakan. Antara lain besok pada hari Jumat kami diundang di provinsi bersama Bank Jateng dalam rangka kita rapat koordinasi tentang pelaksanaan CMS atau pembayaran non tunai bagi desa yang dilaksanakan di awal tahun 2024. Untuk itu perlu kami informasikan yang pertama, Siskudes ini sebagai dashboard MCP Korsubda KPK ini harus sudah di-online-kan semua desa se-Kabupaten Cilacap, 269 desa. Karena ini akan sebagai dasar nanti dimulainya pembayaran dengan sistem CMS atau non tunai ataupun transfer. Ini per 1 Oktober kami sudah harus bisa memastikan untuk Siskudes online tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, mumpung kami ketemu dengan para kepala desa dan juga tidak lupa yang kami hormati para rekan-rekan Sekdes se-Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Ketua Paguyuban Sekdes Pak Kombang, Sekdes Sampang, dan kawan-kawan yang insya Allah nanti akan membantu terselenggaranya kegiatan rakor dan pembentukan paguyuban kepala desa pada siang hari ini. Ini mumpung juga ada Sekdes, kami sampaikan terkait dengan pemutakhiran SDGs desa. Ini segera direalisasikan dengan input data agar bisa dimaksimalkan. Untuk itu, untuk fasilitasi nanti dapat menghubungi TA dari Kemendes dan juga pendamping desa yang ada di tiap-tiap kecamatan dan pendamping lokal desa yang ada di tiap desa. Monggo untuk bisa dimaksimalkan. Kemudian dalam waktu dekat ini juga sedang melakukan tahapan penyusunan RKPDes. Ini untuk bisa selesai harapan kami di bulan September tahun 2023 ini. Jadi hiruk pikuk pelaksanaan HUT RI sudah hampir selesai,
monggo untuk konsentrasi penyelesaian RKPDes dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk semester 1. Ini mohon untuk bisa segera diselesaikan. Yang berikutnya sekarang sudah memasuki tahapan musdes untuk penyusunan RKPDes sebagaimana tadi kami sampaikan. Ini desa harapan kami bisa berkonsentrasi terhadap pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, kemudian perbaikan berbagai infrastruktur yang ada di desa melalui pengelolaan lapor buk maupun lapor sekda, dan juga pemulihan ekonomi ini melalui pemberdayaan masyarakat di desa ataupun BUMDes yang ada di desa. Kemudian juga masih dalam rangka penyusunan RKPDes, ini ada beberapa program yang dipandang perlu untuk dianggarkan kembali di tahun 2024 sambil menunggu Permendes yang baru, antara lain pengembangan SID atau Sistem Informasi Desa terkait dengan digital desa dan digitalisasi laporan keuangan desa, karena ini merupakan rekomendasi dari KPK. Monggo website atau akun yang sudah ada, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Camat ini untuk bisa diisi, jangan hanya rumahnya saja. Nanti kalau hanya akunnya saja, rumahnya saja, mungkin akan kami deadline selama 60 hari. Kalau memang tidak diisi, mungkin sementara kita tutup untuk bisa diisi. Pak Kades tidak perlu berpikir teknis, tidak tinggal memerintahkan Pak Sekdes ataupun yang menangani terkait dengan website yang ada di desa. Juga termasuk di dalamnya nanti ada PPID, ini perlu sekali untuk dilaksanakan, dan juga terkait juga dengan internet desa ini karena keterbatasan kami baik dari Kominfo dan lain-lain, desa untuk bisa memaksimalkan internet yang ada di desa. Kemudian juga ketahanan pangan, literasi desa bisa pengadaan buku perpustakaan maupun pemeliharaan pembangunan sudut-sudut baca yang ada di tiap desa, termasuk tata kelola arsip yang ada di desa dan program penyuluhan penanggulangan bahaya narkoba atau P4GN yang mungkin dalam waktu dekat Kecamatan Bantarsari nanti malam akan ada sosialisasi terkait dengan P4GN. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kerjasama antar desa sebagai tindak lanjut Perbup 128 tentang SK bersama Kepala Desa atau Permakades. Ini dalam hal pelatihan BIMTEK bersama per kecamatan, bukan per desa. Silakan untuk bisa digunakan fasilitas Permakades tersebut di bawah dikoordinir oleh para camat yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga kita ada kesamaan ataupun kesejalanan terkait dengan program-program pemerintah yang harus dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya dalam rangka menekan laju inflasi yang ada di desa atau di kecamatan, salah satu hal yang bisa diperbuat oleh desa ini dengan melaksanakan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, dengan menggunakan berbagai barang atau produk pemerintah dengan menggunakan uang pemerintah. Jadi anggaran pemerintah digunakan untuk membeli produk-produk pemerintah. Ini melalui APBDes yang ada seperti pembelian semen maupun material barang lainnya yang memiliki TKDN tinggi yang ada di desanya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan desa anti korupsi dan DRPPA atau desa ramah perempuan dan perlindungan anak, berbagai indikator yang sudah kami sampaikan untuk bisa segera diisi, konsultasi dengan binwil dari OPD yang sudah ditentukan, kemudian hasilnya diupload dengan website tadi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya yang terakhir
untuk peningkatan UHC yang ada di Kabupaten Cilacap, kami mohon sebisa mungkin para rekan-rekan kepala desa untuk bisa menginformasikan keaktifan warga masyarakat yang kurang mampu untuk ikut BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga Kerjaan. Kiranya itu mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa hal mumpung ketemu dengan para kepala desa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya juga kami mohon mungkin terkait dengan cuaca iklim yang sudah tidak menentu ini, ada inovasi dari desa melalui perdes atau mungkin himbauan kepada warga masyarakatnya, misal yang baru menikah atau mungkin baru melahirkan, ada kegiatan nandurwit untuk anak putu. Mungkin setiap yang menikah atau mungkin yang melahirkan bisa menanam pohon untuk bisa pelestarian alam lingkungan kita. Dan terakhir, selamat mengikuti rapor dan mengikuti arahan dari Ibu PJ Bupati Cilacap dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Sekaligus kami mohon pengarahan dan pencerahannya, dan kami mohon juga nanti bersama-sama kita mengikuti pembentukan sekaligus pemilihan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Cilacap. Selamat melaksanakan pemilihan Paguyuban Kades Kabupaten Cilacap, semoga berjalan lancar, dan kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekdes juga dan panitia yang sudah membantu jalannya acara pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap yang kami hormati Bapak Taufik Nurul Hidayat, kami silakan. Maju baik sanju, maju. Karoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon saya hormati, kita hormati bersama pejabat Bupati Cilacap, Bu Ninik. Saya tidak, walaupun katanya kenal, tapi saya itu nggak hafal persis nama panjangnya. Yang saya hormati Pak Bintang, Kepala Diskomatis, Pak Karno, dan semua yang hadir, dan juga Pak Camat dari 21 kecamatan. Ini kayaknya yang hadir 18 ya, 18 ya, angka 19. Dua mungkin ada yang halangannya, satu Binangun kayaknya masih sakit ya, Binangun. Oh hadir ya? Oh selamat datang. Tadi baik kami hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Saya ini nanti terhubungkan ya kehadiran dalam suasana bahagia, dan juga yang saya banggakan seluruh kepala desa, Bapak Ibu sekalian, dan juga para sekdes yang menjadi panitia acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, kepala desa sibuk pol, sibuk kerja, sibuk perayaan masyarakat, nanti tingkat RT senang banget ke kades ya. Tapi karena ini undangan yang sangat penting bagi kita, maka Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu ini barokah. Semoga ini menjadikan Kabupaten Cilacap lebih bercahaya. Allahumma ngantuk ya, ngantuk karena saya yakin kepala desa hari ini itu nggak bisa tidur jam 8. Ana sing undang wayang golek, ana sing ebek wisawan ya, nggak sekali datangin, yang satunya tidak makruh.
ndarani ban sinde ban siladan apa maning ke wis bulane engko wis udah surat daerah maning ora pitulasan tapi salaman petro kades salaman mesti diremet ya kondangan nang kampung paling gede gue diremet mulanya cok zamannya orang kampung ada cerita kebetulan kondangannya anak kotakannya orang arep kondangan bu bentakon anak kotakannya apa orang gue kan udah deg-degan ya kan karena tulisannya mohon doa restu prakteknya karena kita orang timur orang Jawa kalau tidak yang kulung lebih besar rasanya orang kepenak warga maning ya maka kades gue nang pemerintahan sing asli walaupun sampai tingkat RT RW ya tapi praktek keterpilihan sampai ke tingkat desa kades itu ujung tombak ujung tombol benar? Nah itu yang saya rasa baik tenaga pikiran terus bentuk nyalon kades menurutnya mungkin salah ini Bu BJ menurut saya kades gue bentuk nyalon kades jadi aslinya gue rugi bandar lah rugi bandar maksudnya hitung-hitungan hidup itu kan pendapatan cinta gajiannya kerja bakti nang rumah ya enggak mengabdi is oke tapi mesti ada sesuatu karena kita punya keluarga dihitung-hitung ora sumbut bareng wis ora kerasa nganti pirang tahun 6 tahun maju maning dalane wis di keramik baik keramik disogi emas nek ora udut ya ora obos bener ya nanggonku biyen karena nah begitu orang nyalon maning wis kadung sini juga urung balik kebanyakan ya lah maning zamannya jamu rame banget nang kroya gue nyalon kades Bu PJ hampir 1 miliar nanti 1,5 miliar ya betul nah terus dari janggolannya gentang daerah Karangpuncung orang gede banget karena sawahnya orang dia pokoknya orang gede biyen dipotong maning siki malah kades sistemnya gajian orang lebu ya pada saat satu sisi mengabdi satu sisi ada kebutuhan keluarga ini berkecamuk ini kita lagi dihadapkan yang ke depan regulasinya mestinya disesuaikan trias politika butuh bupati orang negara butuh nek langkah bupati Jawa butuh DPD orang butuh nek orang lanang priwe karena bukan negara kerajaan tapi hari ini yang nyalon kades nyalon bupati nyalon DPD dalam regulasi terkesan sing kepengin kadesnya sing kepengin bupatinya sing kepengin DPD padahal kepengin lorong gerbongnya pada turu kabeh lah ngasih gelem dadi nyalon kades repot banget orang-orang sebelum nyalon DPD trias politiknya tidak sama nah maka ke depan mestinya ada penyesuaian itu wacana dari narasi berpikir kita gak butuh kades yang bercaranya pilihan kades gua ada regulasi membatasi sehingga kades itu tanggung calon kades yang lurus kayak garisan bener lebih bahkan sekali malaikat bener banget tapi gak orang anak udude aku yakin belum tentu menang pilkada pilek dan lain-lain ini satu wacana yang nanti setiap saya ngomong barangkali menjadi inspirasi ke depan para pengambil kebijakan pembuat undang-undang di DPR sana dengan pemerintahan Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, ini acara ini pembinaan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa bagi kepala desa untuk mewujudkan desa anti korupsi. Berangkat saya dari situ, wongan kutuk cita korupsi kan berarti berangkatnya perencanaan, maka muncul sebab akibat. Muncullah kades kepengen sangat tahun kan orang sangat, benar? 6 tahun dulu balik modal, ya kan? Nah, maka kalau saya pribadi, saya setuju kades sangat tahun.
Tapi aja maksa Ganjar gubernur kon setuju, karena itu yang mengajukan DPR dan Kementerian Presiden. Dari cerita mana ya? Benar salah pengertian saya kan ditanya Pak Ganjar itu, yang ditanya Pak Ganjar karena beliau gubernur, ya kan? Nah, kalau yang bukan gubernur ya orang yang ditakoni, saya langsung takon. Maksudnya kan usul, ya bisa. Undang-undang yang mau masuk dibahas tahun 2024 masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional. Kalau di kabupaten masuk dalam Propemda, program pembentukan peraturan daerah. Diputuskan, diparipurnakan berapa judul yang diajukan oleh bupati dan oleh DPD. Di sana yang diajukan oleh DPR dan oleh pemerintah. Akeh banget diperes maning dari kira masuk prolegnas. Di sana kalau tidak salah baca, fraksi PD Perjuangan mengusulkan 9 tahun. Itu dari DPR. Masuk prolegnas. Apa esok mesti dibahas Pak? Belum tentu. Nomor orang cerita gak itu saya logo. Belum tentu masuk di dalam prolegnas, Propemda belum tentu dibahas. Tapi bisa juga dibahas. Maka support yang seperti ini harus dilakukan. Syaratnya apa? KDC sing kompak, satu suara, beneran. KDC serentak, mikirnya pakai dewek misalkan di Kabupaten lain. Bagaimana di sana mau menjadi kekuatan dibahas oleh pemerintah dan DPR di tahun 2024. Dari jalan semua sebelum Pilpres mau menjamin orang mungkin karena pembahasannya jauh. Tapi kalau nanti berarti kalau PDI usul PDI ada sekian kursi, Gali mengkondisikan fraksi lain, Gali fraksinya tabaknya berarti esok lebih banyak kekuatannya. Lupa tapi bawa logo, saya yakin tidak mungkin partai hari ini berani berbohong sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik. Nah, kembali Pak Ganjar gubernur, Pak Ganjar ngomong dia bukan sakit, ngomongnya beda-beda. Kalau perda provinsi Pak Ganjar DPD provinsi boleh ya. Nah, 9 tahun judulnya ya. Saya ngomong bukan saya izin dikarenakan banyak teman-teman garis sama. Ya, jadi saya luruskan di sini. Nggak luruskan dulu beda, luruskan anak-anak ya. Saya sampaikan Pak Taufik biasa ngomong orang mana bohong di belakang dan di depan, terbuka saja. Nah, maka dari itu 9 tahun itu menjadi bagian jalan keluar. Minimal kalau mengabdi rakyat ditambah 3 tahun lebih kekeh dari ngesut yang dipercaya maning orang patia menggunakan biaya tinggi kan gitu. Orang terus 10 tahun emang gaji dikumpulkan kok kapan namanya bisa bukan orang cukup gaji kades orang cukup mulanya kades iki ya orang patia bisa keberengan orang di duit ya lah karena kades duitnya akeh bagi-bagi kok malah bertanya duit kandi gue pak temen oke lah nah kembali ke masalah tadi berangkat dari itu 6 tahun tapi kalau faktanya seperti itu mikirnya sederhana undang-undang itu yang dijalankan dulu yang ada dulu sebelum ada perubahan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian bahwa korupsi terjadi banyak hal anti korupsi kalau saya sampaikan desa di Kabupaten Cilacap kadisnya sebenarnya sudah TOP-PGD luar biasa teman-teman. Tapi nggak ada bupati itu hebat di dalam pemerintahan karena nggak ada disiplin ilmu berkaitan itu. Anggota DPP nggak ada. Kades orang sekolah kades apa sekolah kades. Nek camat kudu pinter mau kena bisket lahir wis dari PNS. Dan camat bodoh ya sing pilih baik sing mandan keliru milih. Setuju? Nek DPD orang pinter, Pak Taufik orang pinter.
Mung dipercaya karena undang-undangnya bukan karena tes, undang-undangnya karena dipilih. Ya, wah nasi kita ditebus atau dipilih. Mungkin kan kalau mau kita ditebus. Ya, dalam perjalanannya dipilih lagi atau tidak. Ada orang lain, money politik dan yang lain itu dulu. Nah, kembali masalah di korupsi. Saya terima kasih ya, Cilacap itu desanya bagus, temuan-temuan banyak ada. Tapi kita harus selalu mengingatkan, maka Pak Bintang ada rapor rutin ya Pak Bintang. Ini luar biasa dan perencanaan desa anti korupsi bagus, walaupun jangan ada seremoni. Tapi paling mudah dimulai di Cilacap saat kita dipimpin UPJ. UPJ gue figurnya ala si ngomong wong kerja banter akhirnya anak si sok bundal kerja bener akhirnya anak wong si sok senggol. Tapi saya ingin menyampaikan figur yang saya tahu karena saya bersama-sama sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa di sana ada legislatif, di sini ada eksekutif, ada banyak kaitan terkait dengan perda, APBD termasuk perda. BPJ perlindungan yang pada kades luar biasa sekali, top banget. Contoh mengeluarkan aplikasi Paso ya, Paso. Soalnya ini kayaknya anak makan siang gitu. Bener sih anak makan siang. Oh ada ya guys. Ya kan takon ben buri genah ya, ben ora suren, nanti suren. Saya ingin menyampaikan ya berkaitan dengan korupsi ya, itu dijaga ya. Kades hari ini gaji orang gede. Biar anak istilah luar pokok, sini kades ndokon. Bener disalahna, salah lebih ya, maka kita bersatu, kita berupaya. Saya ngomong kepada Pak Kapolres, kita kalau ngomong pada Pak Anjali, ini ada BPJ bahwa orang anak sekolah kades, dengan karena kades cok mandan keliru, tolong dibina. Demi Allah saya begitu Ibu ya, karena saudara bersama saya sama ketua DPD Rapid, kita senasib sepenanggungan sing pintar tuh PNS termasuk BPJ. Kan orang itu ngomong ya BPJ ya. Tapi dalam waktu kalau kita itu mau kita mulanya yang beban kemagusan pintar orang bagus. Wong 5 tahun yang esuk 6 tahun kebenaran di nurut bisa orang jadi apa? Ya, makanya hari ini saya berdiri di sini karena Tuhan menugaskan. Maka rasa bersyukur saya selalu bicara di depan dan di belakang sama. Saya ngomong juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kajari karena beliau beda. Pembinaan lebih penting. Aja untuk salah karena orang salah banyak faktor. Mau nyopet ala faktornya apa? Faktornya anak sing pergaulan, anak sing karena kebutuhan, anak sing kesalahan ketidaktahuan, anak sing karena selemere memang gagal bagi. Anak kan? Ya. Tapi kalau saya ini di Cilacap buka des dan Pak Kades jujur kabeh dan bagus semua. Saya mulai dari situ sebelum Paso operasi karena DPD punya diberi ruang menyampaikan aspirasinya Kades Bu. Saya termasuk cok mubeng di jalur itu lupa baksusnya kan maksimal 400 minimal 200 si komunikasi karo Pak Taufik mesti nanti tak kombinasi syaratnya mesti dilarang ngasih uang 1 rupiah. Kalau ngasih uang anggaran yang kita coret gerbong PDI atau siapa pun gerbong PDI kita pecah. Saya ngomong gitu ya. Saya bukan Pak Taufik orang butuh duit demi Allah kerjanya orang gaya pastinya orang di duit aslinya ya. Hanya kayak apa tegele orang Kades lagi mengabdi loh, lagi kerja milang-milang upah 10% ya, 10%. 200 tidak. Orang puluh pun cungkrang, katok pendek orang, katok dawa orang. Hah? Cungkrang ngomong dia ya. Maka dari itu saya
kepikir orang tapi ingin saya sampaikan menjadi pembelajaran dan ingin saya sampaikan. Kades gue dimulai dari situ. Nggak Pak Covid jalur 15%, mesti kades yang caranya ngurangkan upaya supaya ada pembangunan. Gue kan barang terpaksa. Begitu ketahuan nggak ngomong kapan saya dikasih, ya enggak? Silakan. Maka tidak hanya mulut saya laksanakan. Baru KPK karena orang KPK so enggak ngomong. Dari luhur hampir semua yang Pak Anto Kades coba juga. Ya, dari luhur semua tak upayakan. Apakah bisa? Belum tentu. Karena saya sifatnya hanya mengusulkan pada pemerintah PJ Bupati, Pak PJ Bupati dengan disclaimer ya. Saya hanya mengusulkan. Karena yang namanya APBD itu usulannya adalah dari mereka, tapi sudah punya rencana Bupati, ada RKPD pergi. Kita hanya membantu mengusulkan. Nah, teman bantu mengusulkan kan ya lebih berangkat anti korupsi dari sana. Saya jangan gubernur anti korupsi, jebule Pak Taufik menang-menang 7%, menang-menang 15%. Dia mau apa? Menang yang ya nggak? Enggak KDS menang. Terima sing ngawaki, orang terima sing ngomongi, ya itu yang harus kita pegang karena hidup kita nggak lama, jabatan kita lebih tidak lama lagi. Maka bicara kita satukan dalam pikiran dengan langkah aja sentro berkait itu. Berkait yang lain berkaitan dengan anti korupsi, saya pesen ya sing hati-hati dari Kades aja keliru, usahakan aja keliru. Wis aja main-main, kalau ada main kecil, wong saya cap dengan kabupaten dia. Arep bansus, arep prof. Dua anak kacanya kabeh. Aja ngasih, mulai keluar dari sini sudah jangan main-main itu. Lebih baik kita bangun desa sesuai dengan yang apa adanya. Berkaitan dengan PJ Bupati tadi, figurnya gitu. Ngersing madane si seneng umpama anak karena kebutuhan nakenya mesti harus seneng. Orang yang berduitan kan membanggakan. Nah, terkait dengan aplikasi Baso, ujarkan perlindungannya kepada para kepala desa. Gerong sing pada kepen gembelengan musulna terus sok kemagus ya mesti jelas kebersihan dari kepala desa. Angel banget tak intervensi dan ke DPD ini, benar? Ada mesti. Kalau masalah yang lain berkait dengan isinya apa? Perbuk itu saya hormat karena perbuk itu dikeluarkan bupati singko dosa perkara yang nyangga. Adanya stunting tinggi, adanya jalannya masih banyak yang rusak. Lagi dievaluasi supaya perbuknya bersama-sama ikut membangun karena desa RT itu sama saja kabupaten Cilacap karena duitnya terbatas sehingga lagi dijembreng sambil penyiapan 2024 nanti siapa pemimpin di Kabupaten Cilacap. Maka PJ Bupati lebih baik saya nama itunya ceritanya caranya main menuju Cilacap yang lebih hebat daripada saya diareng disanjung tapi menjadikan landasan awalnya jelek. Itu ya Bu ya, kemarin ya nyampaikan gitu. Jadi saya apresiasi tentang buat PJ Bupati juga. Suasana hari ini hadir semua tentunya berkait dengan tadi desa korupsi. Karnavalnya ramai banget. Terus saya cok ngelakuin diri 17 Agustus tahun ini perayaannya luar biasa. Menurut saya itu ungkapan jiwa, itu suasana kebatinan, kebahagiaan masyarakat kita tidak tahu kenapa berbagi. Maka kita jaga suasana kebahagiaan ini, suasana demokrasi ini 2024 juga suasana bahagia sehingga nanti beda pilihan di Kabupaten Cilacap tidak ada kotak-kotakan ya. Kepala desa ujung tombak untuk pengamanan karakter masyarakatnya. Biar kalian anak sing kelangan bingung atau ragu di dalam menjalankan
pemerintah desa takon karo camat itu kepanjangan tangan dari PJ ya. Berkait dengan yang lain takon karo Disperma desa, aja takon karo tanggane kalau bagi bingung takon karo tanggane ya, misalkan. Nah, saya mendukung semua program. Saya juga mendukung kebijakan Bu PJ terkait dengan anggaran untuk teman-teman desa, termasuk tahun ini Bu PJ ada 28 desa yang tidak mendapatkan bansos ya, benar orang melas orang ya, sing itu 400 ya ngerasakan nek nyong nebusin orang itu kayak apa rasanya ya, ya itu namanya teko sendiri. Kalau sudah itu Bu PJ ternyata punya kebijakan, bukan saya. Nek duitnya anak perubahan anggaran disampaikan harus dibayar bukti tepuk tangan Bu PJ ya. Gue sih mau likur, biasa likur no malah rapat bisa dibayar ya Bu ya, itu. Terus nanti tinggal di DPD tak setuju dia orang, karena sudah programnya bagus kenapa tidak disetujui ya. Tapi perubahan anggaran Bu, duitnya kayak nenteng, defisit akeh. Tapi Bu PJ karena biar sekolah pinter, jadi boleh ngotak-ngotik pendapatan kan kene, insya Allah kayaknya ya yang 28 itu bisa dicukupi ya, bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah ya, karena Bu PJ luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, yang pesen ya, jaga. Terus tadi ada dari Pak Bintang yang pembentukan ya, Pak Bupati ya, saya izin bertanya, wong tua, ketua DPD kan wong tua, walaupun banyak kebisnian dari saya, dari jabatannya saya berdua, yang lupa, Pak Bupati penting kan tidak pentingnya tidak penting, tergantung bulan Bu. Yang paling penting dari kades hebat yang biasanya begitu dipilih maning. Orang untuk taruh kopi pokoknya sing milih di atas 17 itu mendekat di sini, benar? Jadi orang usah gontok-gontokan, orang usah berbeda pendapat. Hari ini berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat itu harus diingatkan, dijamin undang-undang. Biar zaman yang anak sejarah KPNC, sekarang ada 20 asosiasi. Dulu yang namanya KPNC bisa mengeluarkan rekomendasi SBU, sekarang jadi asosiasi tidak bisa mengeluarkan. Paguyuban orang bisa mengeluarkan. Pansusnya direkomendasikan paguyuban boten saged, karena ini berkaitan dengan urusan menjalankan sebagai orang hebat kepala pemerintahan di tingkat desa. Berkumpul hanya saling memberikan informasi. Tapi dari seorang rukun upama contoh ya Sinyong Prabu Pak Bisra. Halo Pak siapa sebelahnya? Pak Irfan ya, Misran dalam begitu kosing Pak Misran dalam satu kubu, Pak Irfan kok teka, Irfan. Nah sebaliknya sama. Maka maksud dan tujuannya dibentuknya sebuah paguyuban judulnya Beguyub, malah gendut, tidak saling memberikan informasi tapi saling memotong informasi. Sinkron di situ orang mesti terus jadi bisa mengambil informasi itu. Lebih seorang engkau si Jimane. Nah yang kayak gitu menurut saya kurang bagus untuk masyarakat Cilacap. Maka dari itu kalau nanti sampai dibentuk sudah paguyuban lokal ya, kabupaten ya, itu pesennya saya berkomunikasi yang baik. Sama sih jadi pimpinannya orang satu sebagai kelompok. Walaupun itu lupa berarti gawe dewan ya itu berkumpul berserikat dijamin undang-undang kok boleh, tapi kok mau diguyu. Ya, lebih baik solid kompak memberikan informasi bagaimana satu bisa meningkatkan pembangunan di tingkat desanya, kedua bisa meningkatkan kesejahteraan para kepala desa dan aparaturnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Menjadi siapa tidak penting
kalau tidak bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepada sekitar kita. Ini pesan dari saya, lebar luar dirampungi. Saya juga orang kepengen krungu, ger anasing kepengen karena saya ketua DPD, ger krungu masyarakatnya kalau suka DC pada kontok-kontokan ya orang. Ger pilihan bebas, beda pendapat bebas, beda pilihan bebas, ya. Tapi ger golek milih mengkokaro nyamoni, menurut saya dihindarilah. Gue apa sih? Orang anak Pemprov gue rekomendasi paguyuban, orang anak Pansus rekomendasi paguyuban. Kalau sampai bermain-main dengan rekomendasi paguyuban, pansusnya ya mesti mau diusul tanah eksekutif, DPD mesti tercoreng sama saya karena tidak bermanfaat untuk pengembangan pemerintahan kedepannya. Jadi sekali lagi saya terima kasih, Cilacap luar biasa. Yang kedua saya pesan para kepala desa hari ini jenengan itu menjadi ujung pemerintahan, ya, diberi anggaran BD dan yang lainnya, kelola dengan baik, sing hati-hati, sing pada guyu, ora usah saling buka aibnya orang, ya, biar anak sing salah dia mutang belum, biar orang dipemakna kon sing bener, ora usah buka aib. Kalau nanti Cilacap itu pola pikirnya sudah satu, maka benar-benar kita ke depan menjadi Cilacap yang bercahaya, Cilacap yang banggatun batun Borobudur. Karena Pak Kades itu, Bu Kades, Bu PJ saya yakin tidak bisa apa-apa, Ketua DPD tidak bisa apa-apa, naik Kades orang bisa lepun. Maka kalau tadi acara yang kedua adalah pembentukan paguyuban, pesan saya yang berbunyi, ya. Terus anak informasikan pusat bisa saling memberi informasi, Bu PJ bisa membantu provinsi pusat, Pak Ketua bisa, apapun akan kita upayakan. Duit nang pusat nang provinsi kita upayakan turun supaya apa? Desa kita juga tidak kabupaten yang desa kita semakin bercahaya, masyarakat semakin sejahtera. Maka dari itu pesan terakhir sing guyub rukun, siapa sing nyalon atau dicalonak turun urusan janjani tuku bakso. Oke lah, ya. Mingi paman yang cerita Pak Kopi itu adalah kondangan Pak Kopi yang nyanyi nang bojoku ya, udah nyampe kadang 500, kadang 1 juta. Ya, gergian ubur-uburan, berarti kelasnya udah beda itu nyanyi. Nyawer ya. Harga diri kita adalah orang dihormati karena jabatannya, orang dihormati karena perbuatannya, orang dihormati karena kecerdasannya, orang dihormati karena banyak faktor. Maka faktor hari ini Ketua DPD dihormati karena anak ini. Gara-gara semua orang kita belum tentu. Saya berusaha bagaimana kalau ini tidak ada, saya pasti tidak. Maka saya mengajak senasib setetanggungan kita kerja dalam periode yang terbatas 6 tahun, yang 5 tahun hebat dengan. Maka pertahankan, jaga. Gara-gara sholat bisa jadi apa-apa, bisa orang itu apa-apa, bisa orang percaya, tapi kita juga tetap masih percaya, kita masih bisa dihargai orang. Dan kita bisa memberikan warisan nama kepada keluarga kita. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah. Sebelum saya tutup, saya mengajak kita pakikan salam perjuangan, tangannya sing dhuwur, keluar merdeka aja, merdeka dari hati, karena dari nanti nyawa dipertaruhkan. Terus begitu kancing merah, nyong wis tahu dalam video merah, tidak apa, kancing merah sukses, kancing merah ya kayak gini, kancing merah sukses ya, nyong gak tahu bikin video, tapi orang tidak laksanakan ya, anak lah, orang share ya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon nanti lebar luar antar kepala desa, sing merasa benar dikurangi, biar sing anak sing ora bener dengan maklum dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.
Merdeka, Cilacap, 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 kancing merah, kancing merah, kancing merah. Kepala desa Pak, kepala desa juga Pak. Kepala desa Kabupaten Cilacap. Terima kasih.